Nah, itu nanti yang jadi dasar pembayaran oleh PPK. Nah, di situ Pak maksudnya yang perubahan volumenya yang cukup apa namanya? Cukup PPK saja yang melakukan perubahan kontraknya. Atau contohnya ada perubahan pergeseran sih Pak volumenya. Yang satu kurang, kayak pasang keramiknya kurang, tapi untuk pasang plafonnya lebih atau pasang dindingnya lebih Pak. Itu nanti bisa digeser Pak untuk volumenya, volume pembayarannya. Tapi nggak merubah nilai kontrak ya Pak. Nggak Iya, merubah iya. kontrak keseluruhan. Ya, mungkin Pak. Oke, mungkin cukup. Oh cukup ya Pak. Halo? Oke, baik Pak Ade, Ya. kita jawab pertanyaan di kolom chatnya dulu ya Pak ya. Ini buat ngelihatnya kayak gimana ya Pak? Saya nggak Ini bisa besarin ininya. Question. besarinnya yang tanda kotak dekat Oh, samping silang itu Pak. oke. Ya. Oh, ini banyak ini udah. Ya, Ini dari bawah atau dari mana ini Pak? Jawabnya banyak sekali nih kayaknya. dari atas aja dulu Pak Dari ya. atas ya, dari nomor 1 ya. Yang Pak Aditya ya. Ini Pak Irsan Ismail ini Pak. Pak Irsan Mungkin Ismail. beda di tampilan. Oh ya beda. Pak Irsan punya saya ini mana Pak tadi? Atau saya lihat di recordnya aja ya. Record time-nya 10.05. 10.05. Oke Pak, ini ya benar Pak. Saya kan udah pakai record. Apa yang harus dilakukan oleh PPK jika rekanan tidak dapat melengkapi kontrak pendamping tahun berjalan? Maksudnya gimana ya? Ini saya agak bingung juga. Apa yang harus dilakukan PPK jika rekanan tidak dapat melengkapi kontrak pendamping? Pak Irsan Ismail. Pak Irsan mungkin bisa diperjelas lagi Pak ini pertanyaannya. Kontrak pendamping ini maksudnya kontrak subkontrak atau kayak gimana ya kalau kita di Perpres atau di Permen PU? Saya baru tahu Pak kalau ada kontrak pendamping nih. Saya baru tahu ada kontrak jika rekanan tidak dapat melengkapi kontrak pendamping tahun berjalan. Ini mungkin saya lewatin dulu ya Pak Irsan Ismail ini pertanyaannya. Iya, oke. Karena kontrak pendamping saya kurang menangkap juga sih Pak arah pertanyaannya. Maksud dari kontrak pendamping ini. Ya. Apakah itu subkontrak atau kayak gimana? Ya harus di-clear. Saya coba ini Pak Irsannya juga kayaknya tidak bisa ini diskusi langsung. Ya, ini mohon di-share, nanti ada Pak Iskandar, nanti ada nomor WA saya di slide terakhir tadi. Ada kontak saya juga, ada alamat email saya juga. Untuk bahan sudah di-share ya Pak? Ini Pak Hendro ya. Halo Pak Hendro? Halo? Iya, sudah di-share di kolom handout. Bisa dicari di baris yang ada tulisan handout, bisa langsung di-download. Ini saya post aja ya namanya. Oke. Slide-nya. Oh, ini dari Pak Indra Gunawan ini. Wah, ini teman-teman ini seharusnya nggak usah nanya di sini langsung. Oh, bukan. Ini cuma Pak Indra. Salam Pak Indra dari Palembang. Bukan di Palembangnya sih. Di Ogan ya atau apa sih saya lupa. Pak Indra. Yang pasti dari Palembang. Siang Pak Gunawan. Pak Indra Gunawan. Nah, ini yang dari Pak Andika ya Pak. Ini saya coba jawab. Ada berapa pertanyaan nih? Iya, baik. Ada 1. Dapatkah panitia pelaksana kontrak dialokasikan honor, Pak? Oh ya. Jika dapat, dasar penganggarannya di mana? Karena tidak ada di standar biaya masukan. Ya, tim pelaksana kontrak. Dari PMK. Di PMK. Oh ya Pak Andika Sampurno. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, panitia pelaksana kontrak memang kalau Bapak cari di SBM memang nggak ada Pak. Nah, tapi kan dia di sini jadi tim teknisnya PA-KPA. Nah, kalau kami biasanya tetap Pak ada honornya Pak, karena saya juga pernah jadi panitia pelaksanaan kontrak, biasanya ikut SBM-nya. Kalau nggak salah teman-teman di jadi tim teknis atau tenaga teknis Pak untuk pendukung dari PA-KPA. Dari PA-KPA, karena kan PA-KPA bisa ngangkat Pak, ngangkat tim teknisnya Pak. Itu dari ininya.
Itu biasanya ada Pak honornya, dasar standar SBM-nya. Kalau nggak salah itu tenaga teknis atau tenaga ahli yang untuk membantu PA KPA. Nah, kalau untuk anunya saya kurang terlalu ini Pak, kurang terlalu ingat teman-teman yang di perencanaan ngambilnya yang dari mana. Mungkin nanti bisa saya share ya Pak anunya, dasar ngambil yang untuk kami ya, yang untuk kami di Indonesia Palangkaraya untuk honornya. Kalau nggak salah sih berapa sih? Kayak tim administrasi Pak, jadi tim pendukungnya PPK Pak akhirnya. Kalau nggak salah nilai honornya Pak. Nah, yang kedua dasar penganggaran ini pas SPM. Makanya Pak bukan panitia pelaksanaan kontrak nanti yang diinikan, tapi jadi apa? Jadi tim teknis PA KPA atau tim pendukungnya disamakan dengan tim pendukungnya ini. Saran saya disamakan dengan tim pendukungnya punyanya PPK untuk standar biaya minimumnya. Kalau nggak salah tim pendukung ada, kalau nggak salah tim administrasi PPK, kalau nggak salah di SBM itu bisa disamakan Pak dengan itu. Kalau tim pelaksana, tim peneliti ya Pak mungkin di sini tim peneliti pelaksana kontrak boleh nggak dari non PNS? Kalau tim sih saran saya mungkin bisa sih Pak. Jadi bisa diambil tapi dari sisi profesionalitasnya Pak. Jadi mungkin diambil kayak tempat Bapak mungkin nggak ada orang teknis atau nggak ada tenaga teknis, nggak ada sarjana tekniknya, orang yang mengerti bangunan gedung dan lain-lain, mungkin bisa diambil Pak dari. Tapi yang pasti saran saya kan peneliti pelaksanaan kontrak ini sifatnya kan kayak swaklola tipe 1 Pak. Swaklola tipe 1 anggapannya dalam sini artinya tenaga ahlinya kan yang diambil itu nggak boleh lebih dari 50% dari jumlah tenaga ahli yang ada di dalam KLPD tersebut. Makanya saran saya sepertinya sih bisa Pak, karena kami sih enggak, kalau kami di Universitas Palangkaraya kan karena kita ada fakultas teknik, ada teknik jurusan teknik sipil, jurusan arsitektur, kita biasanya minta dari mereka. Kalau dari non PNS, saran saya kalau peneliti pelaksanaan kontrak, kalau misalnya Bapak di SKPD atau di OPD, Bapak bisa minta dari ini Pak, dari perguruan tinggi yang terdekat Pak, dari tenaga dosen atau lain-lain, karena mereka lebih profesional Pak, saran saya. Kalau dari kalau dari yang non PNS, apalagi kalau dia terafiliasi, kita kan nggak tahu Pak, dia nanti bekerjanya kayak gimana nanti di luar, karena siapa tahu tanda kutip Pak, dia juga bekerja sebagai konsultan pernah bekerja sebagai konsultan di penyedia tersebut. Nanti takutnya ada konflik of interest-nya Pak. Nah, saran saya sih lebih baiknya sih PNS sih Pak. Nah, dan berapa jumlah tim peneliti pelaksanaan kontrak. Nah, kalau ini sih Pak, kalau di Pokja karena dia ngambil keputusan, artinya kan harus ganjil Pak. Kalau di sini tim peneliti pelaksanaan kontrak sesuai sama kebutuhannya Pak. Nanti tim peneliti pelaksanaan kontraknya butuhnya apa sih? Ahli apa saja yang nanti terlihat dari jenis pekerjaannya juga. Kalau pekerjaannya sederhana ya nggak usah banyak-banyak Pak, cukup 3 atau 2. Kadang-kadang kan juga nggak perlu panitia peneliti Pak, cukup pejabat aja. Kalau misalnya untuk di bawah 200 juta yang untuk ini kan nggak perlu Pokja atau apa Pak. Saya contohkan aja ya, kayak untuk pekerjaan yang di bawah 200 juta kan nggak perlu panitia penerima hasil pekerjaan kan Pak, cukup pejabat penerima hasil pekerjaan. Nah, saran saya juga sama Pak dengan ini, peneliti pelaksanaan kontrak. Kalau misalnya pekerjaannya kompleks, juga nilainya kecil, ya cukup 1 orang bisa jadi pejabat peneliti pelaksanaan kontrak. Tapi kalau misalnya nilai anggarannya nilai kontraknya di atas 200 juta dan juga pekerjaannya kompleks, nggak kompleks, yang sederhana lah, ya cukup 3 atau 4 lah Pak untuk tim penelitinya. Karena nanti bebannya kan Pak di honornya nanti. Terlalu banyak orangnya juga nggak efektif efisien juga. Kecuali kalau nanti pekerjaannya kompleks Pak. Jadi harus ada ahli arsiteknya, harus ada banyak ahlinya lah. Dan juga harus ada yang ahli negosiasi dan lain-lain. Makanya itu perlu banyak Pak orangnya. Tergantung dari kompleksitas pekerjaannya. Jadi nanti PA-KPA kira-kira butuhnya berapa orang sih untuk bisa menilai itu, karena biasanya kan usulan Pak nanti, biasanya PPK sih mengusulkan untuk kalau di Perpres yang dulu
Setahu saya di SDP yang dulu, panitia penilai pelaksanaan kontrak ini kan diusulkan oleh PPK agar ditetapkan oleh PA-KPA. Kenapa sih kalau yang dulu itu diusulkan oleh PPK? Karena PPK kan yang lebih tahu Pak kompleksitas pekerjaannya. Jadi dia perlunya kira-kira tenaga ahli atau tim teknisnya nanti berapa orang sih di panitia pelaksanaan kontraknya. Nah, mungkin seperti itu Pak penjelasannya. Jadi disesuaikanlah nanti dengan apa namanya? Dengan kompleksitas pekerjaan dan juga nilainya Pak. Karena kan biasanya kita kan bukan cuma dari kompleksitasnya, tapi juga dari sisi apa namanya? Sisi nilai pekerjaannya juga. Paling gampang kan sekarang kan dari nilai pekerjaannya Pak kita lihat, bukan dari kompleksitas pekerjaannya. Nah, itu Pak Andika Sampurno. Mungkin lanjut ya Pak. Halo? Halo? Pak Hendro? Iya Pak. Oh ya, Pak Andika sudah ya. Ya silakan dilanjut Pak. Ya. Oh ya, ini yang punya Pak. Ini dari Pak Aditya Samsuresa. Apakah ditentukan jumlah person? Oh ya, contoh harus ganjil atau 3 atau 5. Nah, kalau panitia pelaksanaan kontrak sih kayaknya nggak harus ganjil Pak, karena dia bukan voting mengambil keputusan ya Pak, karena dia di sini sifatnya cuma memberikan pertimbangan, memberikan menyusun usulan atau membahas usulan perubahan. Jadi nggak harus 3, nggak harus 5 Pak, bisa 4, mau genap kah, ganjil kah, tergantung dari itu tadi Pak, kompleksitas pekerjaannya. Kalau cukup 1 orang ya cukup 1 orang Pak. Kalau cukup 2 ya cukup 2 aja Pak, nggak usah harus ganjil atau genap. Nah, yang pasti dia tadi punya kompetensi apa tadi? Ya, walaupun nggak terpenuhi semua Pak kompetensinya, misalnya kita dari daftar list yang yang ada di OPD kita, ada yang cuma ahli kontrak, yang cuma mengerti kontrak, ada yang cuma bisa mengerti masalah PBJ-nya, ada yang cuma mengerti masalah teknisnya saja. Nah, artinya apa? Artinya bisa diambil 3. Tapi kalau misalnya ada yang paham kontraknya, ada yang paham substansi pekerjaannya, ada juga yang bisa ngerangkap paham masalah bisa melakukan negosiasi, ya cukup kalau dia bisa sendiri ya lebih bagus lagi Pak, dia sendiri atau berdua lah minimal. Nah, seperti itu Pak. Makanya ini bukan juga dilihat dari kompleksitas pekerjaan, tapi juga dilihat dari kompetensi dari dari tim nanti yang mau dibentuk Pak. Kalau dia kompetensi sudah memenuhi di beberapa orang ya cukup dengan yang lebih ringkas Pak, lebih sedikit orangnya, nggak usah terlalu banyak masuknya. Kenapa? Nanti kan berhubungan dengan tadi alokasi honornya nanti atau penganggarannya nanti. Kalau terlalu banyak nanti malah jadi pertanyaan dari bagian perencanaan nanti, kok kebanyakan. Selanjutnya yang dari Pak Iskandar, mohon berkas administrasi dibagikan Pak. Oke, siap. Nah, ini sih udah ada sih Pak. Saya dulu sudah pernah share, mungkin nanti di blog saya nanti bisa saya share, mungkin nanti juga bisa saya titip sama sama Pak Hendro ya nanti Pak, mungkin bisa di-share untuk contoh-contohnya Pak, untuk P3K nanti biar ya, bisa siap, dikirim email ke teman-teman yang perlu. Ya, baik. Ya, ini masih ada tambahan ya Pak Aditya Samsuresa. Oh, ini tadi udah digabung ya Pak. Udah dijawab tadi. Mungkin sama ya Pak pertanyaannya. Pak Aditya tadi sama dengan Pak siapa tadi yang di atas? Pak Ardika Sampurno tadi, untuk tim peneliti pelaksanaan kontraknya berapa sih? Yang boleh nggak harus PNS atau staf PA, PPK, atau boleh gabungan dengan melibatkan tenaga ahli? Bisa Pak digabungkan dengan tenaga ahli, cuma nanti dilihat juga ini dia staf PA atau PPK. Nah, di sini Pak dilihat kalau dia sudah jadi tim pendukungnya PPK dan dia ditugaskan lagi menjadi tim teknis, saran saya sih jangan ini Pak, jangan saya sarankan kalau dia sudah ditugaskan jadi timnya PPK ya nggak usah lagi Pak dia dimasukin di tim panitia pelaksanaan kontrak. Karena apa? Takutnya dia nggak bisa memberikan masukan yang yang independen. Karena apa? Karena dia selain jadi stafnya PPK, dia nanti juga menilai
dari pembahasan yang disampaikan oleh PPK. Nah, saran saya sih lebih baik orang yang independen Pak untuk panitia pelaksanaan kontraknya yang ditetapkan oleh PA-KPA. Bisa dari PNS, juga bisa melibatkan tadi tenaga ahli. Nah, saran saya kalau yang melibatkan tenaga ahli dari luar, ya tadi Pak, kita juga harus lihat dari prinsip apa, karena panitia pelaksanaan kontrak ini kan sifatnya kayak kayak swaklola ya Pak. Jadi kalau ada tenaga ahli, dasarnya kan tenaga ahli untuk swaklola tipe 1, paling enggak minimal kan 5, paling banyak 50% itu tenaga ahli dari luar boleh diambil. Artinya 50%-nya dari kita untuk timnya. Nah, untuk jumlah seperti itu Pak, yang bisa melibatkan tenaga ahli dan gabungan. Menjawab Pak Aditya tadi, sama yang Pak Andika tadi ya, kalau nggak salah. Ya, Pak Andika juga tadi bertanya. Ini maksimal berapa pekerjaan konstruksi yang dapat dihandle oleh satu peneliti pelaksanaan kontrak? Wah, maksimal berapa sih? Wah, ini kalau ini Pak, saya nggak bisa jawab Pak. Satu tim peneliti pelaksanaan kontrak. Tergantung dari ini ya Pak, tergantung dari kompleksitasnya Pak. Kalau misalnya paketnya ada 100 Pak, ya nggak mungkin lah Pak. Nah, kita harus lihat juga Pak. Kira-kira tugasnya, kompleksitas pekerjaannya seperti apa nanti, usulan perubahannya nanti seperti apa sih yang akan dihandle sama panitia peneliti pelaksanaan kontrak. Kalau cukup satu tim, ya satu tim aja Pak dibentuk. Tapi kalau memang kalau terlalu banyak Pak yang harus ditangani oleh tim panitia peneliti pelaksanaan kontrak, mungkin ada 10 atau 15 dan tempatnya berjauhan, lokasinya berjauhan dan kompleksitasnya berbeda-beda. Mungkin ada yang satu untuk untuk jalan, nanti ada yang untuk misalnya kayak di kampus kami Pak, nanti ada pekerjaan jalan, ada pekerjaan gedung, ada pekerjaan rehab, ada pekerjaan drainase. Tentu kan berbeda-beda Pak ininya, berbeda-beda kompetensi dari tim panitia peneliti pelaksanaan kontrak. Yang satu kan dia harus ahli di bidang jalan, yang satu dia harus ahli di bidang drainase, yang satu dia harus ahli di bidang gedung. Nah, kalau ini mungkin bisa dibedakan Pak tim panitia peneliti pelaksanaan kontraknya. Nah, seperti itu Pak yang bisa saya jawab. Kalau ini maksimal berapa sih yang bisa dihandle tim panitia peneliti pelaksanaan kontrak? Tergantung Pak, tergantung dari kompleksitasnya tadi, sama tergantung dari jenis pekerjaannya tadi. Nah, Bang Raymond ini cuma siap Om, sukses juga buat Om Raymond nih. Pak Irfan Abdul, lanjut ya Pak. Ini Pak Irfan Abdul. Ya, Pak. Ini nggak ada yang nanya ya Pak? Masih belum ada yang angkat tangan? Ada yang diskusi sih Pak, kalau mau. Oh ya? Bisa saya coba buka ya Pak Pak Iskandar ini. Oh Pak Iskandar ya. Ya silakan Pak. Dibuka aja Pak. Ya. Silakan Pak Iskandar. Halo Pak Iskandar. Ya, halo Pak. Ya. Siang Pak. Siang. Ya, selamat siang Pak. Ya, siang Pak Iskandar. Pak, ya. Saya mau menanyakan tentang perubahan. Ya, perubahan. Atau ada belum? Ya. Di sini kan tadi ada perubahan pekerjaan. Ya. Kita ini aja Pak ya, langsung kasus aja. Ya. Ini pernah kita di tahun-tahun kemarin ada satu pekerjaan. Jadi pada saat proses pengadaan barang jasanya atau ini pengadaan langsung. Ya. Jadi lokasi pekerjaan dan gambar semuanya sudah selesai, sudah dibuat. Ya. Nyatanya ada perubahan gitu Pak ya. Oh ya. Setelah jadi artinya serah terima lokasi pekerjaan kan gitu. Ya. Jadi dipindah aturan, misalkan dia di situ pekerjaannya adalah ini pengairan Pak. Ini misalkan dia Pak pekerjaan bronjong. Ya. Terus setelah dipindah dia tidak memungkinkan untuk untuk item pekerjaan bronjong. Jadi diubah ke pasangan batu kali. Pasangan batu kali ya Pak. Ini di kontrak awalnya kan artinya dia pekerjaan utama adalah pekerjaan bronjong kan gitu Pak. Ya, benar. Jadi kalau tidak salah dalam aturan pekerjaan utama
itu yang boleh tambah kurang itu adalah 10%. Ya. Kan gitu, Pak? Pekerjaan Atau gimana, Pak? utama. Kalau ini nggak ada pekerjaan utama sih Pak, yang ini kan kalau kita lihat dari apa namanya, lihat di slide ini kan Pak, kalau yang di Perpres 16 2018 itu nggak ada bilang dia pekerjaan utama ya Pak. Dia nilai kontraknya Pak yang boleh apa, paling banyak penambahan nilai 10%. kontrak itu tidak boleh melebihi dari 10% kan Pak. Kalau untuk pekerjaan Oke, utama Pak. nggak boleh Oke. 10% Begitu. sih nggak ada sih Pak. Seharusnya kalau memang perubahan kondisi lapangan. Artinya berarti dia boleh diubah dari pekerjaan apa namanya, dari pekerjaan bronjong ke pasangan batu kali gitu ya? Ya, benar Pak. Tapi saran saya Menurut tadi Pak, yang ini jangan cuma PPK Pak yang apa namanya, menyetujui perubahannya Pak, tapi juga minta. Berarti harus sampai pengguna anggaran. Ini Ya, daerah Pak. ya harus ke PA-nya Pak, artinya kepala dinas ya Pak artinya. Soalnya kenapa Pak? Ya, kan ada perubahan spesifikasi di dalamnya Pak. Iya benar, spesifikasi berubah, harga sudah berubah juga kan gitu Pak? Ya, harga berubah juga. Nah, perubahan harga ini kan khawatirnya Pak, nanti perubahan harga ini kan menyebabkan apa? Outputnya nanti kan berubah Pak. Mungkin nanti bronjong kan lebih murah kan? Volume juga. Ya, Iya, bronjong lebih volume murah. juga berubah kan? Ya, kalau pasang kali kan lebih mahal Pak. Artinya nanti kan mungkin yang dulu pakai bronjong panjangnya sampai 50 meter, ini pasang batu kali cuma bisanya separohnya aja Pak yang bisa dipasang. Iya gitu. Nah, itulah targetnya misalnya 100 meter jadi 50 meter kan gitu. Ya, 100 meter jadi 50 Tapi meter. itu kan kalau itunya nggak masalah, yang jelas dia outputnya dapat kan gitu Pak. Ini maksud saya kalau misalnya ini kan yang kita inginkan kan misalkan dia tadi 10% dari 220 juta. Misalkan kontraknya 180 juta awalnya, kan gitu Pak. Dapat ya. Nah, setelah kita rubah, ini bukannya malah mau nambah, mau berkurang. Artinya lebih dari 10% juga kurangnya. Boleh nggak itu Pak? Kalau berkurang selama outputnya nggak ini Pak, selama outputnya masih terpenuhi Pak, masalah Pak. Oh ya. Yang penting gini Pak. Kalau tambah. Ya, yang penting kan outputnya terpenuhi dulu Pak. Tujuan dari pengadaan barang jasa di awalnya Pak. Makanya kan yang menetapkan tujuan pengadaannya kan Pak PA KPA-nya Pak. Tadi outputnya, sasarannya tadi Pak. Kalau misalnya sasaran sudah terpenuhi, kita bisa efisiensi dengan apa namanya? Dengan yang ada, dengan anggaran yang ada, ya nggak masalah Pak. Sama kayak kita bikin ini, bikin pagar. Kita targetnya 200 meter Pak. Ternyata pakai 180 meter sudah cukup, ya nggak usah kita paksa sampai 200 meter Pak. Oke Pak. Terus kan ini kasus yang kedua lagi nih Pak, ya boleh kan Pak? Silakan Pak. Ini ada kontrak bangunan gedung. Di situ ada pengeboran, membuat sumur bor gitu ya Pak ya. Jadi artinya keseluruhan kontrak itu misalkan dia sudah 95% kan gitu Pak. Progresnya ya dengan Pak. Progresnya dengan nanti selesai sumur bor ini, berarti dia kontrak udah sepenuhi semua, artinya udah 100%. Akan tetapi misalkan sumur bornya 20 meter. Ini kan Pak, tidak ada kedalaman 20 meter. Kan kita pada saat ini kita tidak ada buat pengujian atau ini berapa dalam di tempat itu yang kan. Iya. Jadi nyatanya cuman 10 meter gitu Pak. 10 meter udah keluar airnya ya Pak. Itu belum. Prediksinya 20 meter baru dapat air kan gitu Pak. Kalau 10 meter dapat air kan boleh-boleh saja nanti kan Pak. Lebih bagus lagi kan, lebih efisien. Jadi ini artinya yang 5% lagi itu tidak dapat Pak gitu. Artinya ya udah kita bor 20 meter memang nggak bisa.
hanya 10 meter. Apakah tindakan yang dilakukan PPK untuk pengendalian kontrak? Apakah kita buat adendum kontrak untuk itu atau gimana? Coba Pak. Nah, ini menjadi pertanyaan saya. Pertama Pak, jenis kontraknya. Dia pakai kontrak lamsam atau harga satuan Pak? Itu yang dulu yang harus saya tanya. Kalau harga satuan kan artinya Pak gimana? Artinya kan sesuai dengan volume yang terpasang kan Pak? Ya, terpasang. Artinya kan kalau misalnya 20 meter kita prediksikan di situ dapat air, kalau tidak dapat air, kita tidak dapat air juga ini yang 10 meter ini. Ya, 10 meter nggak dapat air. Berarti kita adendum. Atau gimana tuh Pak? Jadi ini kan artinya kalau sumur bor kan Pak ada beberapa titik nih artinya yang dibor kan. Artinya kata Bapak kan Ya, ada satu sumur bor kan artinya yang nggak dapat airnya kan. Atau gimana ini Pak? Iya, maksud saya pengeboran ini cuma satu sumur bor ini yang mau dibuat untuk ya. Jadi dia udah menyerah ini, penyediaannya udah menyerah. Saya nggak bisa lagi katanya, kan gitu. Artinya kayak gini ya Pak. Artinya ada satu sumur bor. Jadi dibor cuma sampai 10 meter, nggak dapat airnya ya Pak. Iya. Jadi pekerjaan ini anggapan outputnya masih belum kelihatan ya Pak. Iya, belum dapat. Karena belum dapat air kan Pak. Karena kita kan outputnya bikin sumur bor kan bikin buat dapat airnya kan Pak, buat sumber air kan. Nah, sumur bor. Nah, gimana sih tindakan PPK? Saran saya sih Pak, tindakan PPK, apakah bisa Pak lokasinya diganti Pak, digeser? Ataukah harus ini ketepatan kemarin, ini waktunya artinya sudah habis, sudah waktu pelaksanaan pekerjaan udah di ujung-ujung. Kalau kita kasih kesempatan lagi berarti dia penambahan waktu, artinya dia bisa melampaui tahun anggaran kan. Yang 5% itu kan cuma Pak kalau kita untuk ini kan kita kasih lagi kesempatan. Artinya yang sumur bor ini cuma buat 5% ini ya Pak progresnya. Artinya 90% ini ada paket pekerjaan 5% kan bangunan ya. Bangunannya. Jadi 5%-nya ini cuma yang buat sumur bornya itu. Kita buat nilai untuk sumur bor ini 5% lah gitu Pak. Ya, anggapan 5%-nya. Jadi masih ada pekerjaan yang belum selesai ya Pak anggapannya. Iya, jadi kita kira 5%. Ya. Nah, ini Pak. Kalau kita dipelajari fungsi gedung kan Pak, kita kan jadi satu kesatuan nih Pak. Kalau misalnya sumur bornya nggak ada, kira-kira berfungsi nggak Pak gedungnya? Jangan sampai nanti gedung kantornya nggak ada airnya, nggak berfungsi Pak. Nah, itu yang penting. Kalau secara keseluruhan sih, kalau outputnya ya dinamakan kalau gedung bisa berfungsi, semua fasilitas ya bisa berfungsi kan gitu. Listriknya harus ada. Air bersihnya harus ada. Ya, kalau itu udah ada air bersih nih sekarang nggak berfungsi lah itu, berarti bangunan nggak berfungsi lah. Air bersih nggak berfungsi. Nah, maksud Bapak kan bisa nggak diadendum, dihilangin ya Pak maksudnya untuk air bersihnya, biar bisa 100%. Nah, gini Pak, jadi PPK kan harus tetap ini Pak, harus lihat dari outputnya, Saran saya sih, kok penyediaannya kok nyerah kan Pak? Kalau bikin sumur bor kan saya nggak tahu ya Pak kondisi di sana, kondisi lapangan di sana. Apakah memang susah bikin sumur bornya di sana, Pak? Cari sumber airnya. Biasanya kan kalau sumur bor kan harus ada artesisnya, Pak. Ada aliran airnya kan di bawah, Pak. Nah, iya, mana tahu kita Pak kalau itu kan. Ya, makanya mungkin itu. Jadi Pak. Kan gini. Ya. Kan dia udah menyerah. Kalau misalnya pun kita kasih kesempatan, ya rugi juga dia kan 5%, berapa hari lagi dia nanti memberikan kesempatan, dibayar pun tahun depan lagi kan gitu artinya kalau kasih kesempatan. Oke. Apakah cuma sumur bor Pak untuk sumber air bersihnya? Apakah nggak ada jalur PDAM atau lain Pak? Mungkin kan bisa dirubah. Kan gini Pak, justifikasi teknisnya. Kenapa sih harus pakai sumur bor? Kan output yang diinginkan kan Pak, air bersihnya kan Pak? Ya air, Yang airnya kan Pak, yang kebutuhannya. Ya. Kebetulan di itu air susah, jadi air kita buat pun pam ya bisa juga berfungsi, cuman dia tidak seperti yang kita inginkan. Artinya tidak setiap hari ada air, tidak setiap saat ada airnya kan gitu. Nah, terus lagi itu perlu lagi biaya yang banyak untuk membeli air atau
itulah segala macam. Ya, makanya ini Pak, makanya bilang ini final quantity tadi ya, Bapak bilang ya kan. ya. Nah, kalau final quantity kan saat ini nggak ada kalau menurut saya, ada final kontrak kan gitu Pak. Final kontraknya, ya. Kalau ini kan cuma final kontraknya, ada kan. Ya, apakah kita harus final kontrakkan yang sedikit itu atau kita buat addendum untuk penghilangan penghilangan untuk satu item pekerjaan tadi. Artinya biarpun dia sudah mengebor 10 meter karena outputnya tidak dapat, ya kita tidak bayar kan gitu sebagai konsekuensinya. Ya. Atau gimana itu Pak? Nanti resikonya Pak, prestasi Pak dari penyedia, karena ada pekerjaan yang nggak dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Dan dua juga konsekuensi buat PPK nanti. Kalau PPK ternyata mengadendum itu menghilangkan kan Pak artinya untuk air bersihnya. Nanti kira-kira nggak Pak untuk ininya. Jangan-jangan output yang diinginkan PA KPA kan atau kepala dinasnya kan malah nggak bisa ditepati nanti kantornya Pak, nggak ada air bersihnya. Saran saya sih makanya ada panitia gimana? Ya, makanya saran saya makanya saya di sini kan kita bahas panitia pelaksanaan kontrak, kita bahas ada kepala dinas juga Pak, ada kewenangannya kepala dinas, ada kewenangan PPK. Nah ini kan udah bukan kewenangannya PPK lagi kan Pak. Ini penyedia kan udah nyerah KO kan anggapan kan, udah nggak bisa ngebor lagi kan, udah nggak bisa ini kan lagi melaksanakan. Nah inilah Pak. PPK perlu mengusulkan perubahan kontraknya ke ke PA KPA. Kira-kira gimana sih untuk outputnya untuk air bersih ini? Kira-kira nanti kan PA KPA kan bisa bentuk tim teknis kan Pak, bisa bentuk bentuk panitia pelaksanaan kontrak untuk menilai justifikasi. Kira-kira nanti nanti mau dibikin ini hilangkan aja nggak masalah, tapi nanti dibikin anggaran baru khusus buat apa? Buat nanti nampung air PDAM atau apa, atau bikin sumur bor lagi. Nah, tapi saran saya ya harus ada di Justek-nya Pak, harus lengkap lah. Kenapa sih yang kenapa sih penyedianya sampai nggak sanggup laksanakan kan? Harus ada alasan Pak, harus lebih rinci Pak, terperinci maksudnya. Iya Pak. Kalau kita gedungnya nggak berfungsi loh Pak maksudnya. Iya. Kalau kita minta pertimbangan sama apa tadi sudah dilakukan sama pengguna anggaran dan P3K-nya sudah kita lakukan, tapi pada akhirnya seperti yang saya bilang tadi, ya satu item pekerjaan itu dihilangkan atau itulah solusinya yang ditawarkan. Gimana itu Pak PPK? Harus diambilkah jalan yang itu atau gimana? Artinya kan kalau sudah berdasarkan pertimbangan PA KPA juga pertimbangan yang lainnya itu jadi final Pak, jadi final keputusannya dan PA KPA berarti dilakukan adendum lah ya Pak ya? Ya di adendum artinya dihilangkan Pak. Kalau misalnya disetujuin loh Pak sama KPA KPA-nya. Kalau dihilangkan. Berarti dia pekerjaan 100% lah ya Pak? Ya artinya kan adendum dihilangkan pekerjaan. Nanti pekerjaan jadi 100%. Karena apa? Karena 100% untuk kontrak yang baru loh Pak, bukan kontrak yang baru, dengan adendum yang baru. Kalau dia pakai adendum yang baru. Seperti itu Pak. Tapi ya itu. Terus, nah, ini Halo? Halo Pak. Ya siap. Halo. Ya halo. Ya Pak. Oke. Nah, ini Pak satu lagi boleh Pak? Pak Hendro gimana? Lanjut ya. Ya silakan mungkin memberi kesempatan yang lain juga Pak. Atau satu lagi ya. Atau bisa aja Pak nanti kalau misalnya ini kan masih banyak teman-teman yang lain masih banyak. Diskusi mungkin bisa lewat via WA aja Pak nanti atau bisa telepon saya nanti. Ya. Kegiatan. Telepon saya. Teman-teman yang lain. Okay. Ya siap Pak. Ya. Makasih Pak Iskandar. Pak Iskandar, terima kasih ya. Ya Pak. Kita jawab pertanyaan, buka diskusi lagi Pak. Silahkan Pak, kalau masih ada yang ini diskusi nggak masalah Pak, saya. Oke Pak Kurniawan.
Oke, Pak Kurniawan Ilyas, diaktifkan audionya, Pak. Diaktifkan mikrofonnya. Ya, sudah aktif. Silakan, Pak. Ya. Ya. Ini terkait dengan pertanyaan tadi Pak Iskandar, Pak. Ya. Saya tertarik berkait pertanyaan Pak Iskandar tentang pertanyaan pertama. Ya. Kalau ada pekerjaan kontraknya Bronjong dan pelaksanaannya pasangan Batu Kali, itu kan pasti ada perubahan harga, baik itu dia naik ataupun mungkin dia turun ya. Ya, pasti mungkin Pak. Dia turun. Pembayaran baru. Spesifikasi itu juga ada perubahan. Ya. Pertanyaan kemudian ketika PPK mengusulkan perubahan kontrak ya. Ke PA garing KPA melalui juga hasil pemeriksaan dari peneliti kontrak. Ya. Bukankah di Pemda itu Permendagri 13 itu 2006 sampai perubahan kedua itu harus ada persetujuan DPR, tapi untuk masa tahun perubahan anggaran. Ya. Kalau pekerjaan itu setelah perubahan anggaran, berarti pekerjaan itu harus dihentikan mungkin. Karena kenapa? Karena pertama bisa lewat, yang kedua anggarannya harus ada persetujuan dari benar, Pak. DPR gitu. Kalau di kementerian mungkin sama PHKP atau Dirjen, Sekjen atau Menteri. Kalau mekanisme di APBD berbeda ya, Pak. Ya ada persetujuan itu perubahan itu yang pertama. Sehingga menurut saya apakah itu harus dilakukan? Nah, yang kedua pertanyaan saya tadi disebutkan harus sesuai dengan tujuan pengadaan. Nah, di dokumen apa yang harus dikeluarkan oleh bentuk dokumen apa yang harus dikeluarkan oleh PA-KPA sehingga bisa dirumuskan tujuan pengadaan? Apakah itu di Renja, apakah di RK KUA dan PPAS untuk Pemda, apakah di Renja, RKPD, di RKA kah atau apa? Dan di tahapan di Perpres 16 tahun 2018 ya. Apakah di rencana pengadaan kah atau di mana-mana itu? Itu pertanyaan. Yang ketiga. Mungkin satu-satu dulu Pak. Saya jadi bingung nanti jawabnya Pak. Mungkin satu-satu dulu ya Pak. Iya. Tadi Pak yang berhubungan dengan perubahan kontraknya kan kalau di kalau di Pemda kan harus ada persetujuan dari kepala daerah, persetujuan dari DPRD ya Pak artinya. Betul. Makanya itulah Pak, kenapa harus minta persetujuan PA-KPA dulu untuk perubahan kontraknya. Jangan sampai nanti PPK sudah nyetujui perubahan kontraknya, ternyata anggarannya nggak tersedia Pak atau nggak bisa terbayarkan penyedianya. Nanti malah jadi gugatan dari penyedia nanti ke PPK-nya. Makanya PPK harus minta persetujuan dulu. Kalau misalnya berdasarkan PA-KPA itu beresiko, nggak bisa nggak bisa dianggarkan, sebaiknya ya putus kontrak Pak. Putus kontraknya pemberhentian kontrak Pak. Jadi lebih baik diusul anggaran tahun selanjutnya. Tapi penyedia nggak nggak dikena sanksi blacklist Pak, karena kita putusnya baik-baik Pak. Artinya kan keadaan kahar. Karena kondisinya kan nggak mungkin untuk melanjutkan kontraknya. Kenapa? Karena mungkin kondisi lapangannya kan udah berubah tempat kan lokasinya, gambarnya udah berubah, udah keluar lah dari perencanaan awal lah anggapan. Nah, berarti salahnya di pelaku pengadaan siapa nih? Apakah konsultan atau siapa? Tergantung Pak, saya nggak bisa bilang nggak bisa langsung bilang salah siapa Pak. Kita harus lihat dulu kan Pak, apakah konsultan perencanaan yang salah, dia mungkin mungkin nyusun dokumen perencanaannya yang lokasinya ditentukan di sini, malah dia nggak nyusun di situ Pak lokasinya, atau PPK yang salah Pak merintahkan konsultan perencanaannya, ataukah juga dari dokumen perencanaan awal Pak, mungkin karena karena KPA-nya dulu bilang di sini dulu bangun, ternyata pindah ke tempat lainnya Pak. Kita nggak bisa lihat dari ininya Pak, kita lihat dari per kasusnya Pak. Kita harus lihat. Ya, karena kan setiap ini kan Pak ada tahapan-tahapan kan Pak. Siapa sih yang mengusulkan nanti, siapa sih yang melaksanakan perencanaannya, nanti PPK-nya nanti, atau nanti perintah perubahannya malah dari PPK nanti yang
Atau ada penolakan dari warganya, jangan lewat sini, harus lewat sana untuk saluran airnya. Itu kan Pak yang. Iya. Nah, kalau yang ini Pak, yang untuk tujuan pengadaan tadi, kenapa yang harus terpenuhi kan? Kan itu biasanya kan kalau kita nyusun RKA Pak, nyusun RKA kan biasanya ada TOR kan Pak, ada term of reference-nya atau KAK-nya. Kan di situ ada ruang lingkup pekerjaan Pak. Itu kan dijabarkan di situ ruang lingkup pekerjaan, spek teknisnya dan lain-lain. Nah, itu yang jadi dasar Pak nanti untuk PPK menyusun dokumen persiapan pengadaannya. Karena di Permen PUPR kan jelas Pak bahwa PPK untuk mengkaji ulang dari dokumen perencanaan tadi yang sudah ditetapkan sama PA-KPA. Kan biasanya ada bentuk TOR kan, misalnya di RKA kan, biasanya kan nggak mungkin keluar anggarannya, misalnya bangun gedung 300 juta, kan nggak mungkin langsung cuma 300 juta kan Pak, biasanya ada TOR kan Pak, ada spek teknisnya di dalamnya, ada apa namanya volume yang harus dipenuhi, ada gambarnya lah, ada gambar apa namanya, gambar kasarnya lah, gambar bangunannya beberapa luas meter kuadratnya. Nah, itu yang harus dipegang Pak sama PPK. Jangan sampai nanti PPK malah nggak ada dokumen itu Pak, dia ngerancang bangunannya, dia netapkan sendiri nanti Pak. Nah, itu yang jadi dasar harus dipenuhi sama PPK. Makanya ini kalau ada perubahan, kayak perubahan apa namanya, volumenya, perubahan apa namanya, perubahan bentuk desain dan lain-lain, itu harus minta izin PA-KPA-nya Pak. Jangan nanti Pak PPK-nya ngerubah bentuknya atau desainnya, nanti berubah Pak fungsi dan tujuannya. Nah, seperti itu Pak. Nah, selanjutnya Pak, mungkin tadi yang Bapak. Iya, satu lagi lah. Pertama itu terhadap pekerjaan tadi, satu kesatuan kan antara gedung dengan pengeboran ya, sumber bor ya. Pertanyaan saya kan itu satu kesatuan dalam kontrak, satu kesatuan dalam kontrak, tidak mampu menyelesaikan pekerjaan penyedia ini, tidak mampu menyelesaikan pekerjaan bor, apalagi mulai tahun anggaran atau akhir tahun anggaran diprediksi oleh PPK tidak mampu. Pertanyaannya, yang dibayar ini 95% atau 100% setelah perubahan kah atau sebelum perubahan? Kita kan Pak, dasar pembayaran kan Pak artinya setelah perubahan Pak. Perubahannya seperti apa? Ya, setelah perubahan. Ya, setelah perubahan kan udah bukan 95% lagi Pak, karena sudah dikurangin dengan volume yang terakhir, jadi final kuantitinya. Iya. Apakah tidak mengubah ruang lingkup itu yang sudah direncanakan sebelumnya? Nah, yang dalam tujuannya. Makanya itu Pak, makanya saran saya tadi sama Pak Pak Iskandar tadi, sebelum melakukan perubahan kontrak, itu kan bukan kewenangannya PPK Pak seharusnya kalau perubahan ruang lingkup pekerjaan. Itu kan kewenangannya di PA-KPA. Saran saya kan apa? Minta persetujuan dari PA-KPA-nya bahwa ada ruang lingkup yang nggak mampu dipenuhi, air bersihnya nggak mampu terpenuhin. Kenapa? Karena yang punya kewenangan penganggaran kan Pak, kewenangan penganggaran kan PA-KPA. Jadi mungkin nanti PA-KPA, oh ya nggak apa-apa deh, kita dapat gedungnya dulu, nanti saya anggarkan untuk air bersihnya di paket yang lainnya nanti. Nah, karena apa? Yang lebih tahu gedungnya kapan digunakan dan lain-lain kan itu di PA-KPA Pak, kepala satkernya. Iya, berarti yang 5% itu pengadaan sumber bor bisa dialihkan seperti PDAM atau sumur gali. Ya, kalau misalnya anggaran tersedia cukup Pak, saran saya sih dialihkan aja Pak tadi sama Pak Iskandar. Nggak usah dihilangkan. Jadi tetap ada, nanti dirubah ininya. Bikin sumur bor, bikin sumur bor, bikin saluran PDAM kah, atau melalui bikin tandon air nanti untuk menanyakan. Berarti setiap perubahan ruang lingkup, perubahan adendum kontrak ini sesuai dengan Perpres itu, nggak tahu pasal berapa, saya lupa. Ya. Tetap harus persetujuan seperti perubahan spek, perubahan ruang lingkup, perubahan waktu, apakah persetujuan PA-KPA? Saran saya harus dengan PA-KPA Pak. Saran saya wajib. Kenapa? Karena kewenangan PPK tadi Pak. Kewenangan PPK kalau Bapak lihat di Perpres 16/2018 di pasal berapa itu di awal, pasal 11 atau 12,
Itu kan kewenangan KPA nggak ada Pak tentang menetapkan ruang lingkup, menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan spek teknis atau apa. Dia kan harus apa? Iya. Dia cuma mengendalikan kontrak Pak. Jadi PA-KPA kan Pak yang punya pekerjaan. Saya pengennya bikin gedung ini. Jadi yang ngawasin kan yang ditugaskan kan PPK Pak. Iya. Yang pengen punya gedungnya kan Pak, bukan apa namanya, bukan PPK-nya. PPK cuma mengendalikan aja Pak, mengendalikan kontraknya. Tapi untuk outputnya lain-lain kayak spek teknis apa kan sudah ditetapkan di awal Pak di perencanaan pengadaan untuk mencapai tujuannya loh maksudnya, tujuan pengadaannya. Seperti itu Pak. Oh ya, baik. Makasih Mas. Ya, makasih. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih Mas. Ya. Ya. Pak ini masih ada yang bertanya nggak Pak? Masih ada yang angkat tangan nggak Pak Hendro? Halo? Sepertinya sudah Pak. Sudah ya? Offline. Sudah offline semua. Saya mungkin tinggal ada beberapa pertanyaan Pak. Mungkin singkat aja sampai jam 12 atau bagaimana Pak? Bisa sampai jam 12 aja ya. Saya ya, oke. Ada yang lain juga. Ya. Coba saya. Ya baik. Tar, saya cari tombol untuk questionnya, untuk besarin questionnya. Saya pause aja ya untuk anunya, tampilannya. Pak, itu sampai tadi Pak Irfan Abdul ya, oh ini Pak Irfan Abdul ya, sebelum saya jawab ya. Selain Pak Irfan ya. Ya, selain mengenai kontrak, negosiasi, substansi proses pengadaan, apakah panitia-panitia pelaksanaan kontrak harus bersertifikat kompetensi khusus sebagaimana pelaku pengadaan barang jasa lainnya. Nah, ini Pak Irfan Abdul. Ini kan tim Pak. Paling enggak kan artinya ada satu yang punya kompetensi khusus seperti ini. Tapi yang lainnya kan boleh Pak yang enggak punya kompetensi. Jadi kalau tim ini kan harusnya saling melengkapi Pak. Saling menutupi. Ada yang jadi ahli kontrak ya ahli kontraknya Pak. Ahli negosiasi dia ya sebagai yang nanti menegosiasi dengan ininya. Dan kalau dia mengetahui substansi pekerjaan, mungkin dia paham Pak substansi pekerjaan, dia orang sipil, dia orang teknik. Tapi dia nggak paham kontrak Pak, nggak masalah Pak, tetap dilibatkan dalam timnya Pak. Nah, dan juga dia nggak mengetahui proses pengadaannya, makanya harus ada orang yang punya sertifikat kompetensi di pelaku pengadaan barang jasa. Nah, karena ini satu tim Pak, menurut saya sih nggak harus semua punya sertifikat kompetensi, tapi saran saya di tim panitia pelaksanaan kontrak harus adalah yang salah satu timnya yang memahami proses pengadaan barang jasa pemerintah. Jangan sampai nanti dalam tim tersebut cuma diisi dengan orang-orang teknis saja kan, sehingga usulan perubahan dari PPK nanti cuma dilihat dari sisi teknisnya, tapi bukan dari sisi aturan dari proses pengadaan barang jasanya tersebut. Karena seharusnya panitia pelaksanaan kontrak ini kan memberi laporan pembahasan tadi, usulan pembahasan kontrak kepada PA-KPA melalui pembahasan dengan penyedia, dengan PPK. Artinya nanti yang dibuka kan satu-satu klausul-klausul dalam kontraknya Bapak Ibu. Apa sih yang boleh, apa sih yang enggak. Artinya panitia pelaksanaan kontrak juga harus mengetahui lah proses pengadaan barang jasa, harus mengetahui lah kontraknya. Makanya di tim panitia pelaksanaan kontrak harus terdiri dari beberapa lah. Harus ada orang yang paham kontraknya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu di personil Bapak Ibu sudah ada satu orang atau dua orang yang mempunyai kemampuan pada hal itu semua, ya cukup mereka berdua. Tapi kalau perlu beberapa orang yang punya masing-masing keahlian tersebut, ya nggak masalah. Bisa dari beberapa orang tersebut. Yang penting Yang penting tim peneliti pelaksanaan kontrak itu semua aspeknya terpenuhi. Mereka tim peneliti pelaksanaan kontraknya, dia memahami kontraknya, dia bisa melakukan negosiasi, dia memahami substansi pekerjaannya, dan dia paham dari proses pengadaan barang dan jasanya. Nah, kenapa? Karena nanti di sini juga kalau untuk perubahan mata pembayaran baru mungkin ada harga timpang dan lain-lain. Nanti itu yang mereka harus paham, mengetahui proses pengadaan barangnya seperti apa sih, aturan-aturannya. Kira-kira perubahannya yang lebih dari 10% nanti gimana, nanti harus ada perubahan anggaran atau gimana. Nah, ini yang harus dilihat juga oleh panitia-panitia pelaksanaan kontrak.
Karena kita bicara nanti mereka ini langsung berhubungan dengan apa namanya? Langsung berhubungan dengan penyedia dan juga berhubungan dengan PPK sebagai perpanjangan tangan dari PA KPA. Karena nggak mungkin Bapak Ibu PA KPA-nya ikut rapat dengan penyedia, rapat dengan PPK sampai ke lapangan untuk meninjau. Apalagi kalau PA KPA-nya bukan orang teknis. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Pak Irfan Abdul, setelah itu Pak Andika Sampurno. Jika ada perubahan desain baru, di mana yang membuat bukan konsultan perencana tetapi dibikin sendiri, apakah tetap wajib PPK minta persetujuan kembali PA ke KPA. Nah, ini Bapak Ibu Pak Andika Sampurno. Kalau kita lihat baca dari Undang-Undang Jasa Konstruksi ya, nomor berapa itu saya lupa, nomor 2 atau berapa tahun 2017 atau berapa. Nah, itu di situ bukan disebut sebagai konsultan perencana loh yang membuat desain, tapi apa? Perencana. Nah, perencana itu bisa terdiri dari apa? Konsultan perencana ataupun tim teknis atau tim yang menyusun perencanaan, bisa dilakukan dengan swakelola. Artinya nggak harus lewat penyedia. Kalau konsultan perencana kan pasti lewat penyedia. Tapi kalau kita orang-orang PU atau orang-orang teknis yang punya kemampuan untuk menyusun perencanaan atau bikin desain bangunan atau gedung, ya nggak usah lewat konsultan perencanaan, bisa melalui swakelola. Jadi kalau untuk pemeliharaan yang sering dilakukan ini di PU sih biasanya untuk pemeliharaan Bapak Ibu. Nah, mereka nggak perlu konsultan perencana, tapi mereka bentuk tim perencana atau di dalam swakelola. Jadi tim perencana ini menyusun dari gambarnya, menyusun dari speknya sampai ke HPS-nya. Jadi dia nggak perlu konsultan perencana untuk menyusun EE-nya atau engineering estimate-nya. Jadi mereka menyusun sendiri. Nah, apakah itu tetap perlu persetujuan dari ke PA KPA? Nah, kita kembali lagi tadi di kewenangan PPK. Ini kalau perubahan desain baru, walaupun dia nggak lewat konsultan perencana, tapi kan yang tujuan perencanaan di awal atau output awalnya di dokumen DPA atau DIPA itu kan tetap PA KPA Bapak Ibu, Pak Abdul Andika. Artinya apa? Kalau ada perubahan desain yang kira-kira nanti menyebabkan perubahan fungsi atau perubahan bentuk atau perubahan lainnya, tentu tetap ya harus minta persetujuan PA dan KPA-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Pak Andika ya, mungkin seperti itu ya. Kenapa harus ini? Kita lihat lagi Pak kewenangannya. Kalau perubahan desain baru, saran saya sih tetap harus minta persetujuan dari PA KPA. Jangan sampai nanti bangunannya, contohlah kayak kami, Pak Rektor mintanya bangunan gedungnya, mintanya ada desain dengan motif kalteng Dayak. Ternyata sama PPK dirubah atau sama konsultan perencanaan dirubah, nggak ada motif kaltengnya lagi, bukan nggak ada kearifan lokalnya. Kira-kira PA KPA senang nggak dengan hal tersebut? Karena kan dalam dokumen perencanaan kan sudah di dokumen perencanaan atau di TOR di apa namanya di dokumen pembahasan anggaran disebutkan bahwa apa? Bahwa bangunan gedung tersebut harus mempunyai ciri khas dari Kalimantan Tengah atau ornamen Dayak. Nah, seperti itu. Makanya kalau PPK ngerubah ya pasti harus minta persetujuan dari PAKP karena yang punya anggaran, yang punya kewenangan dalam apa namanya outputnya pekerjaan kan PAKPA. Jangan sampai nanti PPK pakai seleranya dia sendiri nanti buat perencanaan. Makanya itu tetap harus minta persetujuan dari PAKPA. Nah, Pak Indra, apakah wajib membentuk P3K? Kalau P3K wajib apa enggak? Nah ini Pak Indra, kira-kira mitigasi risikonya seperti apa? Kalau misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan paketnya yang besar, makanya Dirjen Bina Marga, Pak Indra itu sampai bikin SOP, sampai menjelaskan harus ada tim peneliti pelaksanaan kontrak. Karena apa? Nilai-nilai pekerjaan mereka kan besar-besar Pak, dan rentan dengan adanya perubahan. Nah kalau misalnya paket pekerjaan di tempat Bapak kira-kira nggak rentan dengan perubahan dan sudah sering Bapak Ibu laksanakan seperti rehab gedung yang nggak perlu yang sudah sering Bapak Ibu laksanakan yang
desainnya berulang, mungkin nggak perlu Pak P3K-nya. Tapi kalau untuk Pak, dari sisi perencanaan pengadaan kan Pak, kita sudah bisa memperkirakan sudah bisa melakukan mitigasi risiko. Nanti kira-kira hambatan-hambatannya seperti apa sih? Nanti yang yang akan dihadapi. Mungkin nanti misalnya belum ada kepastian jumlah untuk titik untuk pembangunannya. Setelah itu belum ada kepastian untuk survei lokasi, untuk uji sondir, untuk uji tanahnya, daya dukung tanahnya. Nah, seperti itu mungkin perlu Pak dibentuk atau wajib dibentuk P3K-nya. Apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang seperti bangunan-bangunan bertingkat yang kompleks. Itu menurut saya wajib Pak dibentuk P3K. Supaya apa? Untuk memperingan juga Pak, untuk memperingan dari tugas PPK dan juga untuk check and balance tadi Pak. Jadi antara PPK dan PA-KPA juga dapat mengawasi PPK-nya. Jadi jangan cuma dilimpahkan ke PPK dan juga pengawas. Dan kenapa harus ada P3K ini Pak? Karena apa? Karena biasanya ada satu yang belum saya sampaikan tadi. Kenapa harus ada P3K? Nah, gini Pak, biasanya kan kalau kita perubahan kontrak, biasanya kita cuma minta PPK, cuma minta pendapat teknisnya kan cuma dari konsultan pengawas. Konsultan pengawas Pak, tanda kutip, konsultan pengawas kan juga penyedia. Takutnya yaitu tadi ada cawe-cawenya, ada udang di balik batunya. Nah, makanya PPK juga dalam menyetujui perubahan kontrak, dia juga bisa minta pertimbangan dari P3K. Itu kan sudah disediakan Pak di SSUK, boleh Pak minta pertimbangan P3K. Makanya nanti yang membantu PPK untuk membahas perubahan kontrak Pak. Kenapa? Kalau penyedia ketemu sama penyedia, mungkin kita rame Pak, tapi kalau di belakang kan kita nggak tahu Pak. Nah, seperti itu Pak Indra Gunawan. Mungkin kalau untuk paket-paket pekerjaan yang standar yang kira-kira nggak ada perubahan ya nggak usah Pak dibentuk. Tapi kalau untuk menurut pertimbangan PPK atau PA-KPA bahwa paket pekerjaan itu riskan perubahan, karena kita kan dari awal kan sudah tahu Pak, kalau pekerjaan-pekerjaan yang riskan pasti kita nggak bisa memastikannya, kita pasti pakai harga satuan. Tapi kalau sudah pasti outputnya kita bisa jabarkan ya kita pakai lamsam Pak. Tapi kalau untuk harga satuan kira-kira ada perubahan ya sudah bisa kita tentukan kan dari awal kan Pak, sebelum kita berkontrak, dari kita bikin rancangan kontraknya, kita perlu adanya P3K. Seperti itu Pak Indra. Ini nomor telepon sudah tadi udah. Ini udah hampir jam 12 ya Pak. Nggak apa-apa, coba saya lihat dulu. Perlu dihubungkan dengan jenis kontrak. Ya betul Pak, ini saya kelewatan kayaknya, mungkin harus dihubungkan juga untuk jenis kontrak. Tapi seharusnya nggak juga bermasalah Pak dengan jenis kontraknya. Walaupun dia kontrak harga satuan atau kontrak lamsam, sekarang kan udah bisa berubah semua ya Pak Suharsono. Nah, mungkin nggak masalah sih. Seharusnya tetap kan. Ini saya jelaskan P3K kenapa sih? Karena ada kewenangan tadi Pak, intinya bukan masalah jenis kontraknya. Karena masalah jenis kontraknya sih nggak bermasalah. Kenapa? Karena jenis kontrak lamsam ataupun lumsum, kalau sekarang ya, saya masih kebaca di ejaan Inggrisnya lamsam, lumsum ataupun yang yang harga satuan kan masih bisa masih diperbolehkan perubahan kontrak. Perubahan kontrak maksudnya kayak gini Pak, atas pertimbangan adanya perbedaan kondisi lapangan dengan gambar atau spek teknisnya. Ini mantap Pak, perubahan nilai kontrak, apakah tetap minta persetujuan? Penambahan item pekerjaan. Nah, ini Bu Eka. Item pekerjaan, kalau item pekerjaan menyebabkan perubahan nilai kontrak, apakah tetap meminta persetujuan PK walaupun nilainya masih di bawah pagu anggaran? Nah, menurut saya sih masih terkait penambahan item artinya ada item pekerjaan baru ya Bu Eka. Kalau ada item pekerjaan baru, pasti ada spesifikasi teknis baru. Nah, dengan ada spesifikasi teknis baru, menurut saya sih masih perlu persetujuan KPA. Bukan dilihat dari nilai kontraknya ya Bu Eka, tapi dilihat dari item pekerjaan baru. Nah, item pekerjaan baru kan artinya ada spesifikasi teknis yang baru. Kalau misalnya spesifikasi teknisnya yang baru, artinya ya perlu izin lah dari PA KPA. Karena apa? Yang menetapkan spesifikasi teknis di perencanaan pengadaan adalah kewenangannya PA atau KPA. Jadi PPK seharusnya cukup mengikuti
spesifikasi teknis yang sudah disusun oleh PA KPA dalam perencanaan pengadaan. Nah, berhubung ini item pekerjaannya baru, spesifikasi teknisnya baru, artinya apa? Ya sama, Bu. Saran saya mintalah tetap persetujuan dari PA KPA. Mungkin nanti jangan sampai Ibu sudah bangun gedungnya, ternyata PA KPA-nya bilang, loh, ini kan nggak sesuai sama spek yang saya minta. Saya kan nggak mintanya kayak gini nanti. Mungkin ada pertambahan, contohnya bertambahnya lantai mesanin di gedung. Nah, mungkin KPA pengennya speknya pakai marmer, tapi kita PPK pakainya pakai keramik biasa. Nah, makanya itu yang perlu dikonsultasikan dengan KPA. Karena apa? Karena ini tadi yang ada check and balance juga dari PA KPA ke PPK-nya, dan PPK juga harus tahu kewenangannya, batas kewenangannya. Karena PPK itu tadi saya tambahkan bahwa itu cuma mengendalikan pelaksanaan kontrak. Nah, masalah spek pekerjaan, spek teknis dan lain-lain itu tetap kewenangannya di PA KPA kalau yang belum ada di perencanaan awalnya. Jadi itu harus tetap minta persetujuan dari PA KPA-nya menurut saya. Untuk penambahan item pekerjaan, bukan perubahan nilai kontraknya, Ibu, yang minta izin dari PA KPA, tapi minta izin. Ini kan kalau sudah, walaupun nilai pagu di bawah pagu anggaran, nah, ini nggak masalah. Tapi ingat juga, Bu, walaupun dia di bawah pagu anggaran, takutnya tadi saya kejadian pernah ada yang konsultasi sama saya, itu dia di bawah pagu anggaran, ternyata sama bagian perencanaan. Karena kadang-kadang kan biasanya Kementerian Keuangan itu bikin adanya edaran optimalisasi pagu anggaran. Jadi misalnya pagu anggaran tadi, misalnya Ibu ada 5M untuk bangun gedung, ternyata yang dipakai berkontrak itu 4,5M, Bu. Kan masih ada 500 juta seharusnya. Seharusnya kan masih bisa ada spare 500 juta untuk tambah kurangnya. Artinya Ibu misalnya mau tambah jadi 4,7M, ya masih bisa. Tapi ingat, kadang-kadang di perencanaan itu dioptimalisasi Bapak Ibu. Dan itu yang kadang-kadang sering terjadi. Jadi yang dioptimalisasinya apa? Yang pagunya dulu awalnya 5M itu dioptimalisasi menjadi 4,5M. Nah, itu kan PPK kadang-kadang nggak tahu atau nggak dilibatkan di situ, karena biasanya PA atau KPA itu meminta untuk bagian perencanaannya untuk melakukan optimalisasi, atau jangan-jangan 500 juta ini sudah digeser atau dipindah ke paket pekerjaan lainnya yang juga perlu penambahan pagunya tadi. Nah, makanya itu tetap harus minta persetujuan PA KPA. Kenapa? Kalau dengan persetujuan PA KPA, artinya kalau ada perubahan pagu atau apa, ya tanggung jawabnya ada di PA KPA, Bu. Nggak lagi di PPK. Jangan sampai nanti penyediaannya nuntutnya ke PPK. PPK padahal nggak punya kewenangan dalam penyusunan anggaran atau penyusunan DIPA-nya. Nah, itu. Ini Pak nggak bisa register. Apakah perlu PA dalam penyusunan kontrak? Kalau penyusunan kontrak nggak perlu Pak, karena itu tugasnya dari PPK. Dan PA KPA juga nggak punya kompetensi dalam penyusunan kontrak. Jadi penyusunan kontrak itu kewenangannya dari PPK. Nah, rancangan kontrak itu sih lihatnya dari mana sih Pak kalau nyusun rancangan kontrak? Rancangan kontrak kan seharusnya PPK juga lihat dari dokumen TOR atau dokumen pendukung-pendukung lainnya. Nah, makanya itu PAKP sih nggak terlibat secara langsung sih dalam rancangan penyusunan, tapi dokumen pendukung, data dukung dan lain-lain yang di dalam dokumen DIPA atau DPA atau TOR itu menjadi data dukung oleh PPK untuk menyusun rancangan kontrak nantinya. Pak Hendro? Halo? Ya Pak. Oke. Ini gimana Pak? Masih banyak nih kayaknya pertanyaannya. Ya. Oke, baik. Mungkin sudah jam 12 juga Pak ya. Mungkin nanti saya jawab. Ya, mungkin nanti yang pertanyaan-pertanyaan ini mungkin nanti saya jawab tertulis aja Pak. Nanti soalnya masih banyak nih kayaknya. Tambah bawah, tambah banyak nih. Ya. Ini masih ada yang... Baik, nanti saya akan kirimkan daftar log pertanyaannya ke email Bapak ya. Ya, siap Pak. Via WhatsApp. Ya, mungkin juga buat teman-teman yang masih belum bisa jawab langsung di sini, mungkin kan di akhir slide saya ada nomor WA saya, juga ada nomor kontak alamat email saya. Mungkin kalau mau bisa langsung kontak saya, kirim WA atau bisa telepon
via telepon. Tapi saran saya sih di WA aja dulu Pak, atau di SMS lah. Karena saya kalau nomor kontak baru saya nggak langsung angkat sih. Takutnya saya juga lagi ngajar atau lain-lain juga. Ya, seperti itu aja Pak. Ya. Saya serahkan ke Bapak. Ada penutup dari Bapak mungkin? Penutup sih nggak ada sih Pak. Saya cuma mungkin mohon maaf aja ya. Ini baru pertama kali saya ikut ya, jadi presenter di webinar. Jadi karena nggak lihat kondisi dari rekan-rekan, apakah perhatikan. Jadi saya kayak ngomong sendiri akhirnya. Jadi cuma nyampaikan, mungkin masih belum terbiasa lah untuk webinarnya. Mungkin itu aja Pak. Mungkin mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Nanti silahkan bisa kontak saya. Kalau misalnya masih ada ini, kita bisa buka diskusinya lebih lanjut lagi. Mungkin itu Pak. Selamat siang. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade Kristianto. Terima kasih atas paparannya dan juga sharing-sharingnya. Terima kasih para peserta semua sudah mengikuti kelas online pada siang hari ini. Semoga apa yang dipaparkan oleh Pak Ade bisa membantu menyelesaikan permasalahan dari Bapak rekan-rekan semua. Baik, dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.